Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyarana bi khairil bariyah wa arsalna bi sahibis syafaati Muhammadin al-hadi ila qimmatil izzi wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sudah barang tentu yang utama saat-saat seperti ini Allah berikan kenikmatan, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walaupun kurang sehat tapi diberikan kekuatan iman sehingga kita bisa hadir di tempat ini, ya, di rumah Allah ini yang sama-sama kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan juga dengan begitu banyak nikmat kita pun juga bersyukur, yaitu melakukan nikmat yang diberikan oleh Allah itu sapagodos sareng kahoyong Allah, nyata orang tiasa ka dieu maksakeun. Ya, mudah-mudahan haplah ini janten haplah mubarakah, menjadi sababiah turunnya rahmat serta magfirah Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun harus senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan banyak salawat ini insya Allah akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayas salat. Nanti yang akan dekat denganku di yaumil qiyamah yaitu mereka yang paling banyak salawat alaya kepadaku. Ya. Mudah-mudahan dengan banyak kita sholawat pada baginda Rasulullah akan menimbulkan kecintaan kepada baginda Rasulullah, karena Rasulullah pun juga sangat cinta kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berat ya teh ceramah teh, materinya teh ya. Aduh ya Allah ya. Sekali lagi tidak ada salahnya 2 menit pertama saya mohon doa ya. Kemarin abdi tos resmi di Istrenan. Wah, jelaskan di Istrenan. Alhamdulillah dilantik oleh Pak Kades ya. Alhamdulillah, dan juga alhamdulillah masa kali tapi istighfarna 10 kali. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa, dan insya Allah kalau ada sinergis yang luar biasa antara pengurus dengan masyarakat, maka yang berat pun akan menjadi ringan ya, beban apapun juga insya Allah semua cita-cita mudah-mudahan ya dengan bersama akan mendapatkan ridho dan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamari teh yang diutamakan itu adalah gotong royong dan partisipatif. Ternyata saya ngobrol dengan Babinsa, dengan ini rekan-rekan, memang sekarang itu sedang banyak perpecahan suku. Jadi lamun bahasa Sunda mah disingkat jadina rorombeheun. Bener ya. Jadi itu digunakan kawan gotong royong dan partisipatif ya. Jadi harus, karena apa? Karena banyak ya kelompok-kelompok yang berbeda. Harusnya bagi kita mah berbeda mah jadi rahmat. Jangankan kelompok suami istri gesok patongong-tongong seueur cenah gitu. Ya mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membulak-balikan hati, mudah-mudahan ya di lingkungan RW 24 mah teu aya kekelompokan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini materinya ya. Sekali lagi khususnya untuk saya Pak. Jadi sekali lagi saya selalu kalau bertausiah itu ke saya gitu sebenarnya mana sehat ini. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau kita lihat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Artinya, kalau ada orang yang lebih baik, yang terbaik adalah Rasulullah. Kalau ada yang sholatnya khusyuk, yang terkhusyuk adalah Rasulullah. Kalau ada yang tawadu adalah Rasulullah. Ya, udah tidak diragukan lagi. Ya. Bahkan orang yang paling dijamin oleh Allah untuk bisa masuk surga, Rasulullah. Kita harus yakin. Makanya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi contoh. Allah yang menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah memuji kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya. Wa innaka, Allah itu yang berbicara, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adim, punya akhlak yang agung. Rasulullah, ya. Allah yang berbicara, Allah yang berbicara. Dan mudah-mudahan ini, ya, Rasulullah itu cinta sekali pada umatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Ini yang berat itu, wah, nyampaikan teh. Khawatir yang disampaikan itu baik, tapi nu nyampaikan nanti baik. Tak paur Pak Yusuf gitu ya. Karena ayat keterangan Allah teh murka kepada orang yang mengatakan A tapi tak ahlakna atau jaiyah sareng A. Kaburo maktan indallah. Murka di sisi Allah teh. Nu kumaha? Antakulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan A tapi kelakuanna atau jaiyah. Tapi dan kebaikan harus disampaikan Pak Ustadz, ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Berusaha, toh hasilnya Allah yang menjawab nanti. Tapi kita berusaha, coba dalam pikiran kita, yang harus paling dicintai Allah. Kak Abdi katanya, udah sampai ke sana belum? Allah yang pertama, kedua Rasulullah. Saya masih begitu anak sakit juga tuh sholat berjamaah, ya, dan ningali putra, iya, aduh, budi kantunkeun kumaha. Tah eta teh cinta saha ka putra, padahal mah ya itu teh malun ala banun, ya, yaumala yanfa'u, tidak ada manfaatnya gitu. Tapi ya kita belum nyampe ke sana mungkin, ya, karena tingkatannya mungkin, ya. Tapi kita berusaha. Allah, ya, cinta pertama harus kepada Allah. Dan cinta kedua harus kepada Rasulullah. Nya ke harta, cinta ke anak, terlebih cinta ke Rasulullah. Mang eta mah walar kusadayana berat ya dalam hati kita. Ya, silakan dilihat dalam tanjak pada sendiri. Aku ini cinta pada keluarga, lebih cinta pada harta atau lebih cinta pada Rasulullah gitu. Tah eta mah harus mutak berat gitu, ya. Tapi sampaikan, harus disampaikan seperti itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia, ya. Tetapi kenapa Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj dadana, hatina harus dikeluarkan, dibelah, dibedah, dicuci? Itu semua maklum, semua tahu. Yang mencuci siapa? Malaikat Jibril. Malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak diperintah oleh Allah. Orang udah termulia, orang paling baik, paling khusyuk, dijamin masuk surga. Tapi pada saat itu harus dibelek, cek bahasa Sunda tema. Dibelek haten, asli itu udah kuat, hadis-hadisnya sahih. Ya. Dicuci oleh air Zam-Zam. Supaya apa? Supaya lebih mulia lagi, supaya lebih bersih lagi hatinya. Karena apa? Karena akan bertemu dengan yang maha suci. Jadi Allah yang maha suci, ya, makhluk yang akan bertemu dengan Allah harus lebih suci juga. Malaikat saja tidak mampu bertemu dengan Allah.
Makanya Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk bisa bertemu harus benar-benar suci, harus benar-benar bersih. Itu. Bahkan sekarang ada keterangan, insya Allah yang ingin bertemu dengan Allah kan bukan Rasulullah saja, bukan para nabi yang lain, kita pun juga ingin bertemu Allah kan ingin bertemu dengan Allah kan, ya. Itu bisa. Siapa yang menyampaikan? Allah. Tadi ayat yang tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu, ya, harta dan berbagai keturunan duriahnya tidak ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim. Dan yang akan bisa bertemu dengan Allah itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Ya. Penghuni Firdaus juga, surga yang paling tinggi, para ulama menyampaikan cenah sumber kebahagiaan di situ. Tapi aya cenah surga Firdaus kitu bidadari gareulis, ibu itu ge sami suamina karasep garagah sareungit ya, teu aya bau di surga mah. Ya, kesangna oge seperti kesang bunga kasturi sa Rasulullah. Nah, di dunia yang seungit kesangna teh Rasulullah. Tapi engke mah urang oge insya Allah lebet surga Firdaus mah sareungit sadayana. Amin. Amin. Bidadari atuh. Ya. Ibu juga sama. Nah, atunya bidadara gitu. Pokoknya menyenangkan, Ibu. Ya, menyenangkan. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di surga, ya, pasangan kita ada keringat sengit seperti keringat Rasulullah, ditunggu-tunggu ku Siti Aisyah mah. Siti Aisyah mah pamidar Rasulullah bade ka bumina ibakna geus sabaraha kali cenah ku seungit-seungitna Rasulullah ingin mengimbangi. Lamun aya kesangna teh atoheun. Sok kesangan suami ibu. Entah kesangan Pak gitu. Kadang-kadang gitu orang ya. Ya Allah, nah gitu. Jadi penghuni surga Firdaus itu masih ada harapan walaupun berbagai kenikmatan ada. Apa itu? Ingin bertemu dengan Allah. Ya, jadi orang insya Allah yang bertemu dengan Allah itu adalah yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, di situ kalau misal kuncinya satu, hatinya bersih, keimanannya kuat. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah ujian keimanan. Ya. Susah ditangkap oleh nalar yang biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu susah dicerna oleh akal, tapi bukan berarti tidak masuk akal. Susah dirasionalkan, bukan berarti irasional. Ujung-ujungnya iman dulu. Begitu ada kejadian yang kira-kira tidak bisa dicerna oleh akal, jangan bertanya dulu, pakai iman dulu, harus yakin gitu. Ya. Harus yakin. Kan mujizat Rasulullah itu banyak. Yang utama Al-Qur'an, yang kedua Isra wal Mi'raj. Yang lain juga banyak. Saya pernah baca dari judulnya Ar-Rasul karangan Said Hawa. Itu masalah musibah-musibah Rasulullah. Ada pohon berjalan. Ada pohon berjalan mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Udah berjalan berbicara dan hadisnya mutawatir. Kenapa mutawatir? Disaksikan oleh banyak para sahabat. Ya, termasuk keempat sahabat menyaksikan ada pohon berjalan. Itu teh kalau saya lihat syarahnya, syarah hadis itu, Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat ketemu orang Badui. Rasulullah mengajak kebaikan, dakwah supaya masuk Islam lah gitu ya. Keheula, coba buktikan cenah kelebihan engkau bahwa engkau itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi mujizat itu adalah membuktikan kenabian, kerasulan itu diberikan hanya satu kali gitu ya.
kepada orang yang bersangkutan. Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada perintah. Wahai orang Baduy, tuh lihat ada pohon di sana. Panggil oleh engkau supaya menghadap Rasulullah, ucapkan salam. Orang Baduy teh nyarios. Pohon, lempang ka dieu. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Can lebat Islam teh. Atuh eta abdi ningali sarahna, dilihat teh akarna teh trek-trek ke kiri, trek-trek sampai akarnya kelihatan. Berjalan pohon itu. Dan ujung-ujungnya melengkung, Wak. Melengkung teh apa? Melengkung ya kepada Rasulullah, condong. Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Baduy langsung sujud, Pak. Langsung sujud kepada Rasulullah. Engkau Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak boleh sujud manusia kepada sesama manusia. Nah, itulah timbul hadis. Ya. Kalau saja aku boleh memerintahkan amaro ahadan ila ahadin, seorang kepada orang lain, la amartu nisaa ayasjudna li azwajihinna. Apa ya Bu ya? Punten. Dan memang gitu hadisnya. Ya. Kalau boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan punten Bu ya, linisa wanita sujud kasalakina. Ya sekolah nah kayak aya deui. Tapi suami yang paling baik ya Rasulullah Pak Yudi sanaseur abdi khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling sayang kepada istrinya. Terus setelah eta teh ente kira ngabas pernikahan kena teh. Nah, tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, biasana upami keur mujehna tunuh kieu mah sok pareureum ngeluh kitu. Eta teh setan walahan, muntang kana bulu soca nojar kanu lamai. Socanya dipuntang peureum lamai ditejag haay, tapi mah alhamdulillah saryunun setan geus sigana mah. Seur gumujeng. Jadi maksudna mah sanes bade ngabodor wa. Lamun gumujeng pasti eta henteu tunduh. Lamun gumujeng pasti hatena bersih. Lamun gumujeng plong jadi ilmuna masuk. Nah, gitu lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, itu adalah mukjizat Rasulullah. Ada pohon korma yang menangis. Pohon kurma yang menangis, mutawatir itu juga hadisnya, disaksikan oleh para sahabat. Menangis oleh Rasulullah, disampeurkeun, dipeluk pohon korma teh, jep repeh. Pohon korma. Ya Rasulullah, kenapa itu pohon itu nangis kedengaran sama kami? Dulu Rasulullah suka berkhutbah nyandar kepada pohon korma itu. Begitu dibuatkan apa tempat itu tenon, dia dialihkan ya dia mimbar. Begitu ada mimbar, Rasulullah pindah ke mimbar, nangis sedih. Kalau seandainya pohon korma itu tidak aku peluk, maka pohon korma itu akan nangis sampai dengan hari kiamat. Pohon cinta, orang cinta ke Rasulullah. Allahu Akbar, keun dia dibarkeun jeung ieu Bu. Amin kan dah geuningan bade pupus nage umati ya Allah. Geuningan sakartul maut teh sakit ya Allah. Kalau begitu mah tumpahkan saja kepadaku, jangan ke umatku, saking sayang-sayangnya Rasulullah. Tak urang ge kudu kitu ka Rasulullah teh. Nah, mukjizat yang besar yang tidak ada satupun yang menyaksikan. Tadi makan hadisnya mutawatir ya. Ada yang menyaksikan, sahabat ada. Ini mukjizat yang besar, luar biasa, tapi tidak satu orang pun menyaksikan. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Ya. Rasulullah ujian iman atuh. Kan perjalanan dari Mekah ke Madinah teh lamun ditempuh ku onta tanpa berhenti teh 15 hari 15 malam. Kalau PP berarti 1 bulan.
belum ke langit pertama. Bingung, susah dicerna oleh akal. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, kan tos mau Nabi Adam teh, kok ada ya? Nah, jangan pakai ini dulu, ini iman dulu, percaya, yakin. Dan itu luar biasa, disampaikan oleh Allah juga. Allah yang menjelaskan kan, Subhanallah, diawali dengan Maha Suci Allah, menjelaskan bahwa Allah itu luar biasa. Asra bi abdihi, telah memperjalankan seorang hamba. Seorang hamba, bukan mimpi. Kapan? Laila. Jelaskan. Dari mana? Minal masjidil haram. Kemana? Ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa yang mana? Alladzi barokna haulahu, yang diberkahi tempat itu. Karena para nabi kebanyakan dari situ. Dan juga masih di Palestina tuh termasuk tanah yang subur. Itu pohon tin juga banyak subur, tanamannya itu banyak di situ tumbuhnya. Dan Rasulullah mengimami sholat di Masjidil Aqsa seluruh para nabi. Seluruh para nabi bingung deui wae. Pak Nabi tetos teu araraya. Udah, jangan pakai ini. Itu ya. Mana mungkin akal yang sedikit, pikiran yang sempit menjangkau apanya samudra ilmu lautan Allah. Percaya aja itu, harus percaya. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa putra Maryam, itu langit kedua. Ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Bingung deui wae ya. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh sudah nyampe di Mekah lagi. Siapa yang paling pertama bertemu dengan Rasulullah? Ternyata yang pertama bertemu dengan Rasulullah Allah takdirkan yaitu Abu Jahal. Orang yang paling membenci Rasulullah, ya, paling memusuhi Rasulullah. Di mana anjeun mad? Ya, ya teh Isra. Di mana? Ka Masjidil Aqsa, cek urang Kuningan makan gitunya. Di mana Masjidil Aqsa? Terus ke mana? Sekarang udah di sini lagi. Iya. Engkau ke Masjidil Aqsa malam, sekarang di sini lagi. Betul. Gitu ya. Ah, ini kesempatan, kata Abu Jahal. Kesempatan ini untuk mempermalukan Muhammad. Mad, itu yang kiranya. Nah, engke ku abdi bade undang orang Quraisy, masyarakat Quraisy di dieu. Bahkan Abu Bakar oge rek diundang cenah. Nanti engkau sampaikan lagi seperti yang kau sampaikan pada saya, kata Abu Jahal. Ingin tujuannya mempermalukan Rasulullah, bahwa tidak mungkin berarti Nabi Muhammad bohongnya gitu. Singkat cerita kumpul orang Quraisy itu ya. Jadi Rasulullah menyampaikan di situ nya harita wae aya Rasulullah ada beberapa kelompok ya sikapnya. Yang pertama ada yang langsung keluar dari Islam. Geningan ngabohong keluar dari Islam. Ada yang nepak tarang wae. Bingung jadi teh. Kumaha cenah teh gitu ya. Tapi yang kuat iman mah kuat we. Langsung saya baca ya Arabnya, tapi leres bukan teu Pak Ustaz teh. Ya Abu Bakrin gitu kan. Wahai Abu Bakar, atusaddiqu kidba Muhammadin, apakah engkau mempercayai kebohongan kidba Muhammadin, kebohongan Muhammad? Langsung narosna kitu. Kan orang teh apal kar gitu ya. Da sahabat dah tuh, sama-sama orang Quraisy, sama-sama tokoh masyarakat, sama-sama saudagar, sama-sama abu ya. Sama-sama makan korma, nah gitulah. Yang satu pakai akal, Abu Bakar mah pakai iman. Kan kita tahu ya, perjalanan di Mekah ke Masjidil Aqsa teh 15 hari 15 malam tanpa berhenti.
Maunya yang si dia bukan bohong sebagian yang leungit ta imanna teh gitu kan. Apa kata Abu Bakar? Di luar dugaan Abu Jahal yang tadinya ingin mempermalukan Muhammad, langsung Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau qala, seandainya berkata Muhammad, ya, Muhammad, ya, abad min dalik. Jadi dalam sunat kan ada sunat hayat, ada sunat abad. Sunat hayat teh lamun orang hilap maca surat atau hilap bismillah masih dimaklumi, tapi lamun lupa baca Al-Fatihah atau itu namanya abad, harus sujud sahwi. Jadi abad itu lebih. Lau qala Muhammadin abad min dalik, seandainya Muhammad berkata lebih dari itu pun, itu jawabannya, abad min dalik, lebih daripada itu pun, wallahi, demi Allah, la sodaktu. La itu la taukid, bukan la nahi. La taukid, bersungguh aku mempercayainya. Bingung kabayang Pak, sigana orang menonton keprok. Abu Jahal tadi dipermalukan, tadinya ingin mempermalukan Muhammad, dia sekarang yang mempermalukan. Allah yang berkuasa. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi makanya sejak itu Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Sejak itulah Abu Bakar Siddiq itu pada saat orang lain pada tidak percaya, orang lain ragu, dia mah lebih dari pun juga tetap percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq. Kembali kepada hati yang bersih. Jadi ingin bertemu dengan Allah yang Maha Suci, Nabi Muhammad sudah dalam tanda kutip suci punya, harus dicuci lagi hatinya. Nah, kita pun juga bisa mi'raj. Rasulullah menyampaikan, ya, mi'raj itu adalah apa? Salat, as-salatu. As-salatu mu'rijul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kita pun juga bisa berhadapan dengan Allah pada saat Allahu Akbar. Jadi dalam ayat lain dikatakan, wa aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Jadi barusan kita sholatnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, takbirnya sama, tapi pahalanya bisa berbeda-beda. Jadi berapa persen kita ingat kepada Allah? Begitu Allah Akbar langsung ingat kepada Allah, seperti kita mi'raj bertemu dengan Allah, atau ingat kepada permasalahan-permasalahan. Allahu Akbar, ayeuna minggu masaknao. Eta mah di ditu Ibu. Di dia mah mau ngaku. Astagfirullahaladzim. Apunten Ibu lah. Apunten, aduh ya Allah ya. Jadi as-salatu mu'rijul mu'min. Nah, yang harus kita menjadi renungan, kita ini akan memasuki bulan suci. Kita berdoa sejak di bulan Rajab untuk bisa diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban, ya. Dan bulan Saban ini wa baligna Ramadan. Harus benar ya teteh. Benarkah ya kita ini ingin ke bulan Ramadan dan bergembira di bulan Ramadan, ya? Bahkan ada keterangan kalau kita bergembira dalam menyambut bulan Ramadan, maka orang itu akan terbebas dari alan niron, dari neraka, ya. Tapi bener nggak orang teh begitu Rex? Bahkan jangankan masuk bulan Ramadan, sebelum Ramadan geus mikiran ya keur meuli baju teh aya duitna di mana. Aduh, apalagi nanti yang biasa tidak puasa, meureunnan ke mau bisa sebulan nggak bisa makan ya ini. Nah itu kita jangan seperti itu. Ya kita tetap, makanya jarang orang yang berbahagia masuk bulan Ramadan. Kalau kita udah berbahagia itu luar biasa. Insya Allah terbebas dari neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berarti kita pun juga harus suci. Ayi kami ya teh, aduh ya izin ya teh saras nama ya. Kita harus suci.
membersihkan diri, membersihkan hati. Karena kalau misalnya hatinya bersih, akhlaknya juga jadi bersih. Kan sahur Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam setiap jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu adalah baik, salaha al jasadu kullu, maka baik akhlaknya seluruhnya. Sebaliknya, idza fasadat, bila mana jelek segumpal daging itu, fasada al jasadu kullu, maka jelek juga seluruh tubuhnya, akhlaknya maksudnya. Apa itu? Wahiyal qalbi, itu adalah hati. Jadi yang paling penting hati. Ya, kalau hati sudah bersih, insya Allah akhlaknya pun juga akan menjadi bersih. Makanya banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kedudukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pangkat, jabatan, status sosial, harta, wa amwalikum, dan harta. Itu dipandang ku Allah manuk itu teh. Naon atun dipandang ku Allah, walakin akan tetapi yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Hati kembali ke hati lagi. Hati bagus, abalnya insya Allah jadi bagus. Gitu. Nah, orang itu harus bersih can hati ya. Tor bersih acan ayi masa kotor pisan. Ya. Tapi caranya ada, cara membersihkan hati. Kenapa hati menjadi kotor? Kenapa hati menjadi keras? Karena hati punya penyakit. Ada penyakit dan harus diobati. Harus diobati. Ya. Apa penyakit hati? Yang utama disebutnya juga nomor satu, penyakit hati nomor satu adalah takabur, sombong. Ya, sombong. Ada sombong, Rasulullah menyampaikan sebesar jaro saja kesombongan, mual masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalian. Nukumaha mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, bila mana di dalam hatinya ada kibrin, ada kesombongan, jaroh sebesar jaroh saja tidak akan masuk surga. Ayi, wah eta muntahan. Sombong teh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Saya teh paling pinter, saya teh paling kaya, saya teh paling, wah eta teh sombong. Makanya iblis yang sudah enak tinggal di surga dikeluarkan teh karena sombong, karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Begitu ditanya oleh Allah, da iblis oge hormat Pak ka Allah teh beureun kabayang. Iblis, kunaon maneh cenah teu sujud ke Adam, takkan perintah kaula. Kabayang ngajawab nawa gitu. Kan jawabna kitu ya di surat Shad. Anak apa anak mereka bayang gitu ya. Naon jawab maneh cenah? Anak khairu minhu gitu ya. Aku lebih baik daripada dia cenah gitu. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan dari api dibuatnya Allah. Dia kan dari tanah. Bukankah api lebih baik? Ana khairu minhu. Kabayang carekan ku Allah langsung. Fahrij minha, keluar sia cenah, keluar di surga. Fa innaka rajim, engkau terkutuk. Sombong tah, merasa lebih baik. Urang osok itu tara hasapa urang tasa pang bener. Astagfirullahaladzim. Teu kenging eta teh, teu kenging, sombong sedikit saja. Jadi kita insya Allah dengan tidak ada kesombongan, hati mulai bersih satu, tah dina sombong. Nah, kesombongan ini menurut Imam Al-Ghazali dibagi dua sombong itu. Aduh, 10 menit deui. Kayak lah.
Ya, nanti malam jangan lupa. Ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan itu dibagi dua. Sombong dengan urusan agama, yang kedua sombong dengan urusan dunia. Urusan agama dibagi dua deui. Urusan agama. Apa itu? Satu, sombong dengan urusan ilmunya. Yang kedua, sombong dengan urusan amalnya. Jadi ayat para ustad, para ulama, para kiai, ya, asapang pinter. Lamun nyarios teh berarti ya teh murid sadayana. Urang mah kadang-kadang sok hayang dihormat, sok nawarkeun sorangan gitu. Sun. Nah, karena merasa dari ilmunya lebih banyak gitu kan. Nah, itu dari ilmunya. Ada yang karena ilmunya, padahal mah dia teh kendaraan aya, ya nah, bisa nyupir, tapi kok hayang dijemput. Nah, iya apa? Tah, sok itu, Pak, usaha jemput jangan, cina. Ya mudah-mudahan yang dijemput teh, mudah-mudahan sedang sakit, sedang enak badan, atau supirnya nggak ada. Kita husnudon aja, ya kepada seperti itu, jemput gitu, ayah nu hayang di pasien DP heula. Ya gitu kan namanya. Tapi nggak apa-apa, kita husnudon, mungkin dia sedang ngebangun pesantren gitu kan, bukan untuk dianya gitu ya. Pokoknya yang tetap kita jangan beradab pikiran itu, hati itu kadang-kadang ke sana lompatnya. Oh usad hayang dijemput wae. Oh usad hayang dipanjer heula. Ulah eta ge urang ulah gitu. Ulah gitu teh penyakit-penyakit hati seperti itu gitu. Jadi sombong karena ilmunya. Yang kedua sombong karena amalnya. Itu kena oleh penyakit hati yang satu lagi namanya riya. Jadi amalnya itu ingin diperlihatkan pada orang lain. Begitu datang suaminya, "Mama sudah sholat? Ini papa sedang rakaat kedua, mama nih." Ayo gitu. "Dek, sholat ya?" "Iya nih, saya lagi rakaat pertama." Ini. Ada yang atau tuh sholatnya Pak Yudi. Nah gitu. Jadi riya itu. Nah yang kedua yaitu sombong urusan dunia. Sombong urusan dunia itu mah dilihat dari kedudukan. Saya ini pemimpin, saya ini RW. Ayi sia-sia. Astagfirullahaladzim Pak Yudi. Aduh ya, ulah we pokona mulai kesombongan seperti ini. Ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, keluarga ini ningkrat, keluarga kami ini. Ayahku ini adalah keturunan yang ke-9." Apa jawab Rasulullah? "Engkau keturunan yang 10 masuk surga, masuk neraka." Jawab begitu menyampaikan Rasulullah, "Keluargaku ningrat, ayahku keturunan yang ke-9." Rasulullah jawab, "Engkau adalah keturunan yang 10 masuk neraka." Karena sombongnya itu, merasa ningrat apa segini itu. Nah kedua, tadi tearia, omat ibu-ibu, ya itu sosok ibu. Badai kearisan dipangweserkeun ku bapana gelang. "Ibu, nanti arisan gelang." Tah, jalma ria mah lamun ada yang tidak nanya, tidak muji, sok balik deui. Sok ngamak ka salakina. "Apa? Nyeri hate unaon? Tah ieu gelang teu anu nanya-nanya acan." Kamu di ditu ibu, gitu. Kalau eta teh teu kenging, memperlihatkan amal juga nggak boleh. Yang berikutnya ujub. Tadi ada sombong, ada ujub. Benten eta teh. Sombong mah merasa lebih baik, lebih pintar, lebih cantik, lebih pejabat. Kalau ujub mah sanes eta. Bisa dia tidak benghar, tidak cantik, tidak pintar, tapi bisa ujub. Nu kumaha ujub teh? Mun teu aya urang mah euy, ujub teh gitu. Kalau nggak ada gua mah tidak akan terjadi ini teh. Saha heula cenah. Emang lu siapa? Tak eta tak omat teh gitu. Aji ka abdi payus itu punten. Aduh, mun teu aya urang mah euy cenah gitu. Itu tah ujub teh. Leres lu kita bogeunep langkung 5 ieu teh. Ya.
Terus pada isyraqnya kan. Insya Allah surat suruk itu yaitu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Pahala sholat subuh tadi udah saya sampaikan sama dengan sholat 1200 kali. Sholat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Sekarang nanti kita isyraq ya, rohani. Setelah itu terus siap tinggal itu ya. Nah, jadi ya, tapi kuncinya satu lagi, karena Allah ikhlas. Semuanya akan jadi pahala. Menunggu bantosan masak nanu basona jadi pahala sadayana. Ya, lamun orang disuguhan di imam itu sama dengan pahala umroh 3 kali. Makanya kalau ibu ada tamu, taroskeunlah saum teu paminta suguhan ibu cai-cai wae mah. Pami dieu teh pahalana umroh 3 kali. Ulah, Bapak mau makan enggak? Masih kenyang kan? Bapak mau minum enggak haus kan? Kita kumaha. Halo, Akbar ya. Dan gitu. Jadi insya Allah kita tidak sombong, kita menghindari riya, kita menghindari ujub. Ini yang paling bahaya. Ada amalan atau penyakit hati yang bisa menghapus pahala, bagaikan kayu bakar terbakar api, habis pahalanya. Apa itu? Hasad. Makanya kita berlindung Allah hasidin ida hasad. Wa min sari hasidin ida hasad. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hasad ini. Karena bahaya. Cirinya cuma 2 hasad mah. Ciri 2, SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tak eta. Ya, karasa tah. Baheula nyari wae ka abdi. Karasa tah cenah. Ayeuna mah tuh cenah jadi kitu. Kalau senang jadi melihat orang susah teh. Aya nu senang, tahu eta oge lah menang arisan lah di situ. Menang warisan, menang apa gitu. Kadang-kadang gitu. Tah eta teh hasad seperti itu. Mudah-mudahan bisa nyampe ya. Terakhir nih. Terakhir. Ka abdi deui wae teh. Kita hidup di dunia tidak akan mungkin lepas dari ujian. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Dan Allah sampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Anjeun teh pasti mararaot. Ieu teh calon jenazah sadayana. Calon ahli kubur. Tapi kadang-kadang kita nggak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon ahli kubur sadayana daramang. Ini berhaos. Padahal itu memang yang ditakuti maut. Kul Muhammad katakan innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kalian takutkan itu pasti menemui kalian. Bahkan di ayat lain, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada yudrik tu pasti kapardok. Walaupun tumpi buruji masyayadah, walaupun kalian bersembunyi tempat yang tinggi dan kokoh, pasti maut mah. Gitu. Kadang-kadang maut mah rombongan, kemari dengan kapal, jeruk geus sakitu. Sakapal maut sadayana rombongan. Aya kapal nabrak salak segede gunung, hancur sadayana. Gunung Salak maksudnya gitu ya. Nah gitu. Tapi jangan lupa kata Allah, kalian sebelum meninggal itu wanabluukum bisyarri wal khair. Akan kami uji kalian dengan bisyarri wal khair, kesusahan dan kesenangan. Fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan ujungnya engkau akan kembali kepada kami kata Allah gitu. Jadi diuji. Tetapi bahkan Allah dijelaskan lagi di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ya yang paling akan kami uji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Nah, ini jawaban. Jadi ujian itu harus dijawab. Lamun orang yang naik kelas, ujian harus dijawab. Kalau tidak dijawab, tidak dapat nilai. Yang lebih bahaya kalau jawabnya salah. Kalau jawabnya salah. Nah, di surat Al-Mulk ayat 2 tadi teh jawabnya tuh harus lebih baik.
ahsanu amala. Ya, artinya apa? Jadi amalan-amalan kita dalam menghadapi ujian itu harus lebih baik. Ahsan, ada hasan, ada ahsan. Kalau hasan baik, kalau ahsan lebih gitu teh. Lebih baik. Jadi harus benar nih. Mudah-mudahan 5 menit ini. Ini dari imam yang besar, imam internasional, itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi beliau mengkategorikan ujian itu 4. Pasti jalma di dunia ayi wasarena pasti 4 hal diuji orang teh. Cek Imam Ibnu Qayyim. Tapi Imam Ibnu Qayyim bukan hanya menyampaikan ujian saja, disiapkan jeung jawaban anak. Jeung jawaban itu benar. Benar. Apa itu ujiannya? Yang pertama adalah ujian perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Jawabnya cuma 1. Jawabannya apa? Taat. Jadi jawabannya taat. Taat melaksanakan perintah Allah, taat menghindari perintah Allah sejauh-jauhnya. Itu. Jadi harus perintah dilaksanakan. Bukan sebaliknya dilanggar. Puntennya udah dengar belum? Di Depok asli, walaupun diabadikan, asli orang Depok yang ngomongnya. Di viral juga ada. 70% anak SMP di Depok tos teu parawan deui. SMP wa, kumaha SMA, kumaha mahasiswa. Pada Allah menyampaikan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina, ieu mah dilaksanakan. Gitu. Makanya jangan salah kalau melanggar perintah Allah berbagai bencana. Ya. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Berbagai bencana tetap diturunkan, sebaiknya ini jadi peringatan. Itulah sebagian bait Bang Haji Omah Irama dan berjudul Setan Pasti Kalah. Kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Kan gitu ya. Khotib Jumat mah wani kikituan, Pak. Ya, berbagai bencana Allah turunkan. Sebaiknya ini jadi peringatan, gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya kemungkaran tetap dilaksanakan, ya, dibiarkan, bencana di mana-mana. 1, kedua. 2 menit lagi. Kedua nih ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu pasti orang diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Tadi teh kan wal khair. Khair itu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Jawabnya 1, Wak. Apa itu? Syukur. 1 kata. Itu pasti benar jawabannya. Kalau kita syukur, artinya kita insya Allah mendapatkan bahagian yang hakiki di dunia dan akhirat. Karena bahagia itu sumbernya dari nikmat. Lebih banyak nikmat, lebih banyak bahagia. Sedikit nikmat, sedikit bahagia. Tidak ada nikmat, tidak ada bahagia. Ada seperti itu, ada bunuh diri, usul gini gitu. Nah, bagaimana supaya kita banyak nikmat? Bersyukur. Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adda rabbukum wa id sa'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat kita bersyukur seperti ini, bersyukur ya, melaksanakan perintah Allah, tambah nikmat lagi, tambah begitu banyak nikmat, insya Allah kita bahagia. Ketiga itu yaitu diuji dengan kesusahan, kesengsaraan atau musibah. Sekarang mungkin banyak ya saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan mah, ya pas ya cerai karena ekonomi dan sebagainya. Jawabnya cuma 1. Betul, sabar. Ya, bahkan sabar itu luar biasa. Sabar itu dalam Al-Quran balasannya bigori hisab, tanpa batas. Ya, bahkan Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, ya kalau misalnya itu sabar dan ikhlas, ya gitu, maka Allah itu la ardo, tidak akan ridho laka kepada engkau. Kalau misalnya kita sabar gitu pada saat musibah itu, syawaban, cuman 1 balasan, dunal jannah, kecuali surga. Ya. Tapi innamas sabru inda sidmatil ula.
Tapi sabar itu adalah pada saat hentakan pertama. Begitu diuji dengan kesusahan, kita sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, digembirakan oleh Allah. Tapi bukan berarti cerik heula ieu segala macam geus dua poe abdi mah insyaallah sabar sanes eta. Begitu pertama adalah hentakan. Hidmatul ula itu adalah hentakan pertama. Itu sabar. Kemudian yang terakhir, pertama adalah ujian perintah dan larangan, jawabannya taat. Yang kedua adalah ujian kesenangan, jawabannya syukur. Yang ketiga adalah juruan kesusahan, jawaban sabar. Yang terakhir adalah ujian kemaksiatan yang membuat dosa, ya. Dosa kita numpuk dan sebagainya, tapi insya Allah akan bersih bila pada dijawab dengan tobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Pernah saya sampaikan, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53 ini, ya, itu asbabul nuzulnya. Saya lihat di Ibnu Katsir, kedatangan para kaum musyrikin. Hei Muhammad, saya tekan orang musyrik, jangan masuk agama, jangan gitu. Saya banyak dosanya. Apa dosa engkau? Aku ini suka membunuh, pernah merampok, pernah berzina, pernah berjudi, diampuni moal. Turun ayat itu. Qul, Muhammad katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hamba yang telah berbuat melampaui batas. Tadi itu membunuh, berzina, berjudi dan sebagainya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah tobatan nasuha. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian jami'an, semuanya. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Memang ada di surat An-Nisa ayat 48, semua dosa diampuni kecuali syirik. Baru koma tetap asep. Baru koma kalau Allah menghendaki. Kalau tobat mah insya Allah, karena orang yang syirik mah rata-rata tara tobat. Asapang benerna, sir anu sararumping, sir nu naros. Dari tara tobat begitu. Tapi lamun tobat mah insya Allah joko bodo oge ayeuna tos tobat. Ya, insya Allah diampuni. Bahkan ujungnya apa, Az-Zumar ayat 53, innahu huwal ghafurur rahim. Langkung 2 menit hapunten kasadayana. Ya, mudah-mudahan ini malah aduh abdi izin itu ya Pak Haji, hapunten kasadayana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampun maaf, beristighfar pada Allah. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.